Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam obrolan budaya RRI Net Bengkulu. Untuk edisi kali ini bersama saya Arpan Rahman dengan rekan saya Riri Trialvini. Ya, dan Arpan, dan tentunya ya kita acara kali ini disiarkan di Pro 4 RRI Bengkulu serta radio visual RRI Net. Dan juga bisa ditonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital serta audio streaming di rri.co.id. Dan dalam acara dialog budaya ini, Dengarpan, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu tema kita tunang menunang dalam adat istiadat suku Serawai. Nah, sebuah proses adat yang sangat kaya makna ya, Dang ya. Betul. Dan syarat akan nilai-nilai kekeluargaan serta budaya lokal. Baik. Nah, kalau kita bicara soal tunang menunang ya, setiap daerah ya pasti punya cara dan prosesnya masing-masing. Benar. Tidak terkecuali yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Untuk bahas tunang menunang ini kalau kita ya Riri ya tidak paham gitu ya. Benar. Cara seperti apa, proses seperti apa. Untuk itu kita sama-sama sudah menghadirkan dua orang narasumber yang berkompeten yang akan membahas tentang tema kita hari ini, tunang menunang dalam istiadat suku Serawai. Kita perkenalkan langsung diri aja. ya. Yang pertama ada Bapak Anggi Saputra. Selamat malam Pak Anggi Saputra. Selamat malam. Baik, mungkin kita perkenalkan dulu ya. Ini adalah Pak Kades. Pak Kades. Dari mana nih Pak Kades? Dari Desa Dusun Baru 2. Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Baik, ya. Ini Pak Kades ya, jarang-jarang kita ajak narasumber Pak Kades kita ini Kades muda, gagah, dan ganteng ya, pemirsa ya. Kedua, silakan Mbak Riri. Dan kedua ada Bapak Taher Rusi, Ketua Suku Adat Serawai, Ketua Adatnya. Halo, apa kabar? Wak ya, manggil Wak. Wak Taher Rusi ya. Sehat Wak? Sehat. Alhamdulillah. Baik, nah sudah kita perkenalkan ya dua narasumber kita ya Riri ya, dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja berada. Kita tanpa membuang-buang waktu ya, kita langsung saja akan tanya-menanya biar kita punya waktu yang banyak. Mungkin di rumah banyak penasaran seperti apa sih yang ada di Provinsi Bengkulu, terutama tentang tunang menunang suku Serawai ini. Kita langsung tanya dulu dengan Bapak Tarusi ya, Taherusi sebagai ketua adat yang ada di daerah Bengkulu Tengah, terutama untuk suku Serawai tadi. Pak Taherusi sudah berapa lama jadi ketua menjabat sebagai ketua adat yang ada di sana nih Pak Taherusi? Ya sebetulnya aku boleh dikatakan lama, cuman kini itulah dindakalikan dengan yang lain karena aku lah agak tua kan, tapi aku masih menyuruti itu, memahami. Berarti dari muda dulu udah ini ya, sudah menangani hal ini ya Pak? Betul. Oke, kalau tak boleh tahu sampai dari usia berapa nih Pak Taherusi? Oh lah, usia lah 30-an lah. 30-an ya? 30-40 lah. Nah, kalau bahasa kita Bengkulu ya, pendengar juga pemirsa, ini kalau kita bahas soal tunang menunang yang ada di Provinsi Bengkulu ini, kita boleh juga menggunakan bahasa-bahasa Serawai. Karena kita bahas ini nih Pak Taherusi ya, Pak Kades juga ya. Nah, yang dimaksud dengan tunang menunang ini apa nih Pak Taherusi kira-kira nih? Kalau bahasa kita nih apa? Tunangan-tunang nih apa gini kira-kira nih? Jadi lah, ini sebetulnya tunang menunang ini proses panjang. Jadi yang rangkaian tadi yo? Iya. Yang pertama kalinya dari pihak laki-laki itu datang ke pihak perempuan. Oke. Nah, dengan secara datang itu adalah datang secara pribadi, belum ditengahi pemerintahan desa. Itu baru secara kekeluargaan. Oh, perkenalan itu ya Pak ya? Perkenalan di antara kedua keluarga. Jadi terus itu kan? Lanjut. Jadi setelah datang dari pihak laki-laki menanyakan si pihak perempuan itu sudah ada orang meminangnya apa belum si perempuan itu. Kita bertanya kuda ya? Bertanya kuda. Jadi di pihak perempuan menjawab kalau selama ini belum ada yang meminangnya katanya. Nah setelah belum ada yang meminangnya maka langsung kita melanjutkan ya. Laki-laki tadi memberikan
uang itu namanya ciri gadai kata kami. Ciri gadai. Jadi ya di sana kita mungkin kalau daerah lain mungkin lain juga istilahnya udah. Iya, Kalau kita ciri gadai ya. Ya, ciri gadai. Nah, setelah sudah ciri gadai, karena uang itu tidak dikembalikan, maka dari pihak laki-laki tadi datang lagi mengenapinya. Tuh. Oke. Menambah. Nah, setelah menambah itu langsung digenapi. Oke, ini awalnya Bu, Ya. di proses awal tadi ya Pak Kades. Ah. Nah, ini kalau kita sudah dengarkan awal ini sudah menarik sekali nih Mbak Riri ya. Dari awal saja berarti proses tunangan ini bagaimana Panjang. proses dari pihak laki-laki untuk menanyakan kepada perempuan tadi, kalau bahasa kita Bengkulu kok lah aduh belum calonku nih, kalau belum kita neruskan ini. Iya, benar. Oke. Nah Pak Kades, peran dari pemerintah setempat itu kalau udah tunang-menunang ini apa nih Pak Kades? Kerjasama dengan ketua adat tadi Pak Kades. Jadi begini, yang diceritakan oleh Bapak Ketua Adat tadi, Penganikan Pak Kades katanya. kalau dulu, ini kita cerita sedikit. Iya boleh ini. Kalau dulu proses itu sangat panjang, Pak. Jadi kata Pak Ketua Adat tadi, jadi keluarga pihak laki-laki, sumpama desa kami di Desa Dusun Baru 2 ini perempuan. Jadi pihak laki-laki datang ke pihak perempuan menanyakan, ngobrol secara kekeluargaan. Betul. Nah kalau dulu nih, jadi setelah itu nanti lanjut ke hari berikutnya atau 2 hari selanjutnya, itu nanti datang lagi. Itu yang namanya naruh ciri gadai. Ciri gadai tadi. Ah, ciri gadai. Kalau bahasa lain tuh ciri gadai ini apa nih kalau umum nih? Ciri gadai itu semacam tanda. Oh, tanda. Tanda berarti jadi. bahwa keseriusan si pihak laki-laki ke pihak perempuan. Nah, terus selanjutnya nanti datang lagi yang pihak laki-laki ke Pihak perempuan. tadi, ya. Nah, itu yang namanya genap. Kalau bahasa kami itu bahasa Sarawaya itu genap. Genap itu menambah lagi. Menyelesaikan permintaan dari pihak perempuan. Oke. Jadi seumpama si pihak perempuan minta uang hantaran 20 juta. Nah, pada malam itulah yang namanya prosesi penyelesaian penggenapan. Nah, di malam penggenapan itulah pemerintahan desa dilibatkan. Itu luar biasa. Kolaborasi antara ketua adat, pemerintah desa ini luar biasa ya. Ngomong sekarang itu kan dulu. Nah, kalau sekarang Ada perubahan ya? bukan perubahan, jadi dengan berkembangnya zaman. Kalau dulu itu kan handphone belum ada, ya kan? Iya, betul. Jadi mereka berkomunikasi melalui surat. Nah, kalau sekarang jadi kita persingkat. Oke. Jadi pada malam, sumpama malam Senin, jadi pihak laki-laki datang pihak perempuan, itu cuma sekedar yang namanya ciri gadai itu cuma sekedar simbol. Jadi belum melalui, kami sudah pemerintahan desa sudah ada, cuman kami belum dilibatkan. Belum dilibatkan dalam artian ini baru ngobrol dari antara kedua belah pihak. Setelah nanti naruh ciri gadai, cuman perbedaannya tuh kalau dulu memakan hari, kalau sekarang cukup 1 malam. Lebih disingkat. Lebih disingkat. Nah, jadi setelah naruh ciri gadai, baru selesai itu pura-puranya dari pihak laki-laki pulang. Pura-puranya. Cicak balik ya. Cicak balik. Tapi pada malam hari itulah. Nah, setelah itu baru yang namanya ngenap tadi. Menyelesaikan permintaan dari perempuan. Nah, itu baru melibatkan kami pemerintahan desa. Dari pihak laki-laki izin kepada kepala desa, kepala desa sudah mengizinkan, baru kedua belah pihak ngobrol lagi. Juru bicara laki-laki ke juru bicara perempuan. Itu untuk sementara sebegitu. Masih ada prosesnya lagi nanti itu. Ini tertata betul Mbak Riri ya. Benar. Mbak Riri luar biasa. Dari awal ini ya pendengar, pemirsa di mana saya berada. Mungkin ada yang baru bergabung Mbak Riri ya. Nah, ini sudah jelas nampak betul bagaimana tertata betul ketika orang ingin melamar seorang perempuan. Oke, Mbak Riri ada pertanyaan, boleh kita lanjutkan lagi? Nah, kalau kita bahas tentang suku Serawai kan Pak Kades ya. Kalau di wilayah yang Bapak pimpin, apakah mayoritasnya suku Serawai semua atau ada suku yang lain Pak? Kalau untuk Desa Dusun Baru 2 itu mayoritas Serawai. Mayoritas Serawai. Semua Serawai. Semua Serawai. Ada paling ada beberapa itu karena ya itu tadi kan ada yang suku Rejang nikah sama suku Serawai tinggal di Desa Dusun Baru 2 gitu. Atau suku Lembak nikah sama orang Serawai jadi tinggalnya di situ. Paling campurnya kayak gitu, tapi untuk 100% hampir 100% lah itu mayoritas suku Serawai. Ketua Adat ya Pak Taherusi, Mbak Riri ya juga pendengar di mana berada. Kita dan dengan Pak Ketua Adat kita ini, andaikan kita menikah Serawai dengan mungkin suku yang lainnya nih Pak Taherusi. Kita tuh yang menyempurnakan adat itu ke adat Serawainya atau ke adat yang lainnya nih Pak Taherusi?
Ya, Atau tergantung ke perempuan di mana? Ya kalau dari pihak kami misalnya perempuan Ah? datang dari pihak laki-laki, kami di perempuan kira-kira kan. Jadi itu turut Yang perempuan ya? yang perempuan adat kami. Adat Serawai. adat Serawai. Di mana perempuan tadi berarti laki-laki, pihak laki-laki harus mengikuti adat dari yang perempuan tadi ya? Perempuan tadi, karena kami menyangkut suku Serawai tadi. Ya. Oke. Nah, Mbak Riri ya, ini luar biasa nih pendengar di mana berada, apalagi yang perempuan yang belum menikah atau mungkin ada yang belum paham dengan kita mendengarkan ini punya pengetahuan tertentu ya, terutama untuk daerah Serawai tersendiri. Kalau di daerah ini kita nih Pak Kades ya, suku dari mana yang terdapat di situ Pak? Mungkin lebih jelas lagi selain Serawai tadi, ada suku Rejang mungkin atau suku daerah Enggano mungkin boleh disampaikan dari sana? Kalau Di sekitaran? Enggak, kalau untuk keluarga saya sendiri, nenek asli Rejang. Oh Rejang. Ah. Oke. Kalau kakek asli Serawai. Oh Sarawak. Ya, makanya tadi kan Dua suku ya? Dua suku. Serawai sama Rejang. Oke. Memang paling lembah, terus yang dari Mana juga ada. Mana ada? Mana ada. Oke. Tinggalnya di sana. Terus orang Lintang ada. Ada juga ya? Ada, tapi tinggalnya di desa kami. Pak Tairusi kalau nengok ya kalau bahasa Bengkulu melihat itu ya di sana ya nengok ya kalau bahasa gitu ya. Kalau kita lihat dari perbedaan antara suku Serawai dengan suku yang lain ini, yang membedakan khas antara tunangan Serawai dengan lain ini apa nih Pak Tairusi? Banyak. Banyak ya? Banyak. Apa nih kira-kira Pak? Karena separuh itu, kalau kami suku Serawai, khususnya Dusun Baru lah, karena separuh itu kan dia ini datang baik, tidak macam kami tadi. Datang istilahnya bertanya dulu, langsung meletakkan duit langsung, macam itu Waduh juga. Ada juga. Tuh. Jadi banyak perbedaannya. Dari kami itu suku Serawai tadi. Kalau Banyak Serawai kok perbedaan. lebih lengkap ya? Lengkap. Yang saya jelaskan tadi itu kan Pak, itu belum selesai. Belum selesai. Belum selesai itu. Jangan langsung gitu nih. Jadi biar penonton penasaran, Betul. agak bertahap. Agak bertahap itu dikit. caranya. Oke. Tapi soal tanda jadi yang tadi diomong Dawa, itu kira-kira ada pelaksanaan proses ngasih tanda jadi itu cak mano yang dilakukan biasanya? Khusus tanda jadi tadi. Apa ada prosesnya? Nah, jadi waktunya datang tadi, ada tanda jadi, barangnya kan belum Diketahui pemerintahan desa. diketahui pemerintahan desa, masih dengan secara pribadi, barangnya kan Yang tahu tuh keluarga dengan keluarga ya? keluarga sama keluarga baik. Nah, setelah selesai ini tadi, meletakkan ciri gadai, nambah namanya. Belum juga dihitungkan pemerintah desa itu, tapi pemerintah desa sudah ada itu, tapi belum dilibatkan. Nah, setelah mencukupi, baru kepala desa serta petinggi-petinggi desa itu harus ada. Nah, kepala desa, imam khatib kan, Itu ada. ketua adat, ketua DPD, Iya. nah, itu harus ada itu. Itu yang mencukupi. Dan juga lagi, sewaktu itu, aku menambah dikit ya. Silakan. Ayo, Pak. Jangan dikit, banyak Banyak ya. biar banyak paham ya. Iya, aku paham. Setelah lah rangkum kan, nah, kedua belah pihaknya lah ini kalau pas selesai cara urusannya, ketua adat ada satu ikatan. Oh, ada satu Nah, ikatan. ada undang-undang desa, undang-undang suku Serawai. Apa tuh? Apa tuh, Pak? undang-undangnya? Ketua adat itu mengatakan, sepertinya kan tadi antaran tadi kan 20 juta kira-kira kan. Misalnya, misal, Pak. Mulai 5 juta, udah tuh 5 juta, udah tuh 10 juta. Jadi lah rangkum Lengkap, kan. Jadi dikumpulkan 20 juta pintaan rumah itu kan. Nah, jadi setelah itu ketua adat menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada, kepala desa, pokoknya petinggi-petinggi desa ada kalau kan di situ. Nah, menyampaikan dan juga dari pihak laki-laki ada pula di situ. Nah, jadi menyampaikan ketua adat ini kalau misalnya gagal pernikahan, ya gagal pertunangan ini, nah, itu dari pihak laki-laki menggagalkan, itu uang yang 20 juta itu tidak dikembalikan sepeser pun. Oh, itu ada syaratnya kayak Ya, gitu. sanksi. Oh, ya, sanksi. Perjanjian tadi ya? Perjanjian, ya, itu sanksi. Oke, oke. sanksi. Nah,
itu yang disampaikan ketua adat kan. Oh. Nah, jadi kalau pihak perempuan itu menggagalkan pertunangan tadi untuk jenjang pernikahan, maka uang itu dilipat ganda kata kami. Kalau dari pihak Kalau Tino. 20, iya kalau pihak Kalau yang Tino, gagalkan perempuan. perempuan Tidak kan? lagi kan? Kalau Kalau yang 20 orang udah jadi. 20 juta kan jadi 40 juta. Harus dikembalikan. 2 kali lipat. Nah, seterusnya kalau nyo sakit Mm-mm. itu kan menunggu sampai sehat. Oh. Kedua belah pihak tadi antara Tino dengan Lanang tadi kan. Oh, gitu. Nah, kalau itu tidak dikendai, cuman pernah itu terjadi kalau sampai meninggal. Mimitnya ada. Meninggal pertinyo yang laki-laki itu uang dikembalikan galau. Nah, tanpa ditahan speser pun. Iya. Gitu. Kalau meninggal yang perempuan, uang 20 juta tadi itu dikembalikan setengah. Dikembalikan Artinya 10 10 juta yang dikembalikan. Nah, itu undang-undang Sampai yang sedetil itu ya Iya. dikaji oleh. Oke. Nah, itu. Nah, barang itu kan tidak tersurat, cumanlah tersirat. Ya. Itu seluruh petinggi-petinggi desa itu mengetahui dan pihak antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tadi itu sama-sama mengetahuinya. Oke. Nah, apabila terjadi yang sedemikian itu. Jadi itu tuh secara umum tuh Pak Kades ya Pak Adat ya. Itulah tahu galau dak masyarakat situ dak. Aturannya itu cek itu kalau tunangan dak. Iya. Ya. Itu masih dikecekkan lagi pada waktu tunangan lagi apalah ala itulah paham galau itu. Waktu Pas tunang-tunangan tadi, tunangan itu disampaikan. Kicik lagi. setelah lah selesai ini tadi, lah rangkum galau Urusannya. duit lah dikasih tadi, tinggi-tinggi desa lah dua galau tadi, itu itu kan terangkan Oh, ketua adat. ditegaskan lagi. Ditegaskan lagi, Tegaskan. disampaikan. Kita lah sama-sama dengar kan, nah memang tidak pakai surat, cuman lah sama-sama megang beratnya peraturan itu. Luar biasa. Nah Pak Kades, kalau menurut Pak Kades disampaikan Pak Ketua Adat tadi kan tuh luar biasa udah. Memang orang dulu tuh menjagonya nih. Jangan sampai nanti tidak tunangan laju terjadi hal yang diinginkan. Iya. Ini kira-kira menurut Pak Kades yang disampaikan tadi udah pernah terjadi belum kira-kira? Makanya terjadi apa namanya itu aturan tadi ini. Tapi alhamdulillah semenjak aku dulu kan PAW dari 2020 sampai 2021 pemilihan lagi. Alhamdulillah sampai kini belum ada Oh, terjadi. belum ada itu. terjadi. Alhamdulillah. Berarti ini jago-jago aja. Jago-jago. Makanya lebih dipertegas pada hari itu, pada malam itu kalau seandainya malam kan dipertegas lagi. Tapi alhamdulillah belum pernah terjadi. Sakit pun alhamdulillah tidak pernah terjadi. Jadi agak diundur belum pernah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Luar Oke, biasa. Pak Diri. semakin kita ngopi dulu Menarik. nih. Boleh ngopi nih Pak Kades, Pak. Oh, enggak. Sambil ngopi gitu. Biar lebih terang ini kan. Ya aku ngopi suka. Kalau Kartini. kita ngicing aja soal tunang ini tidak akan habis-habis ini Pak. Oke deh. Tradisi yang belum kita ketahui mungkin kan bagi anak-anak muda Dadang. Betul. Jadi untuk yang persiapan menikah mungkin kan bisa nih dengeri mungkin dapat jodoh serawai, Serawai, harus kan paham ternyata juga kan. harus ini kan Oke. prosesnya. Kalau di Sarawak itu Pak Tahir, yang ketika tunangan tuh calon pengantin yang lanang tuh, yang cowok tuh datang apa tidak tuh tunangan tuh? Apa cuman utusan aja? Ya pernah datang. Oh boleh datang? Boleh. tidak? Tapi belum pakai kakak pengantin. Belum. Biasa-biasa baik ya, batik. Ah, Ngejut pakai sepatu kidau kanan kan. belum pesigapnya. Belum. Oke. Kalau sepatu atau selop tuh bisa nggak kita kanan dengan Kira kanan ya apa? Sama kidau galo lu mana bolonya senjang. Orang tuanya belum datang. Oh datang. Datang orang tuanya. Tunangan tuh? Ya. Oh datang. datang jadi, tidak datang bisa jadi. Ada utusannya udah apa-apa Nggak kan. apa-apa ya. Sunnah lah ya. Sunnah. Oke. Penting ada utusan tadi. Iya. kan. Oke. Nah, proses tunang-menunang ini ya Wak ya, apakah masih sampai ke generasi muda saat ini prosesnya? Ada perubahan dari dulu nih Pak. Iya, apa tidak ada perubahan? Yo kalau kini itu memang tidak ada perubahan. Dari dulu ada perubahan dikit. Dan kini itulah diteruskan tidak lagi ada perubahan tuh. Sampai muda-muda ini tidak dilanjutkan. Tidak dikembangkan istilahnya kan. Kalau dulu itu kan cuman hari sih Pak. Karena kan dulu kan belum ada HP yang tadi saya jelaskan. Betul, jadi, Jadi datang secara kekeluargaan, habis itu nanti berjanji lagi, besok lusunya baru datang lagi. Jadi, nah, kalau sekarang jelas prosesnya semalam. ya. Dan juga kan
itu masih ada yang kurang tadi dijelaskan oleh Pak Ketua Adat tadi kan. Ada permintaan dari pihak perempuan biasanya kalau kami perempuan. Oke. Jadi keris begitu dengan sewar. Itu harus dibawa pada malam hari tunangan. Oke. Terus lemang. Lemang tuh? Ada lemang, bawa lemang. Itu biasanya disuruh bawa lemang 20. Masalah 10 untuk apa dan 10-nya untuk apa, minta tolong Pak Ketua Adat yang jelaskan. Yang masalah ini sewar dengan lemang 20 itu nah. Tahan dulu ya, Wak ya. Tahan kudai. Ini Pak Kades ya. Kemudian juga Pak Ketua Adat, Mbak Riri ya. Pemirsa dan juga pendengar, semakin seru kita ini. Rasanya kita Menarik, tidak tahu ya. lagi waktu sebenarnya ya. Tapi sabar dulu ya, kita akan rehat sebentar. Nanti kita akan lanjutkan setelah beberapa yang akan lewat berikut ini. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke.
perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, dimanapun berada, kita masih di obrolan budaya, masih bersama Riri, ada Dangarpan, dan juga ada Pak Kades sama Pak Wak, Ketua Adat. Ketua Adat nih ya. kita. Kita sudah cerita-cerita seru kok ya, dan kita lanjut lagi, apa itu proses tunang-menunang adat suku Serawai kok. Mungkin ada di sana kita baru bergabung, baru dengar siaran kita, itulah setengah perjalanan ya Pak Kades ya Pak Ketua Adat ya, ngobrol soal tunangan yang ada di daerah Serawai. Kita langsung lanjut lagi Mbak Riri. Lanjut. Nah tadi kan kita bahas tentang denda itu tadi Wak. Nah sejak kapan itu Wak denda tuh ado? Undang-undang tadi. Dendo itu tadi. Yo, kalau kami selaku suku Serawai, memang dari dulu sampai kini belum ada cara perubahan. Itu undang-undang itu tetap dilakukan. Ya. Intinya itu njak dulu tuh memang udah ada sebagai wanti-wanti supaya lebih jaga-jago lah. Lebih jaga-jago. Cuman pernah juga ada yang terjadi itu. Udah pernah terjadi Wak? Ada yang terjadi kalau dulunya ada. Hmm. Jadi kan lah ini tadi undang-undangnya lah dipasang, ada yang terjadi itu pernah terjadi dulu-dulu. Nah itu jadi ini urusan. Heboh lah. Panjang ya Wak ya urus jadinya. Jadi ada Tino tuh kata kami dilagikan lanang, silakan. Iya dibawa orang pergi ya. Sedangkan duit tadi lah diinjak galau kan. Nah, lah proses tunang-nunang, lah diketahui ketua adat, kepala desa dan lain sebagainya kan. Nah jadi Tino itu dilagikan lanang. Jadi itu baru urusan. Jadi duit tadi harus dibalikkan. Cak mana tuh ada prosesnya lagi tuh Wak? Ada proses lagi. Karena pihak Tino tadi agak keberatan. Kan udah 2 kali lipat tadi ya. Dua lipat tadi. Tapi menyangkut bahwa itu undang-undang tadi lah dipasang, lah dikeruani pemerintahan desa, itu harus dikembalikan. Tapi lah baru urusan barang itu kan. Lah pastilah. Kita tuh semacam ditipu lah. Nah Dikicua. Karena itulah mengkola terjadi itulah mengko sampai diteruskan masalah undang-undang itu. Itu harus ada ketua adat, harus ada pimpinan yang lain juga. Ya juga dong. Dan juga kalau meninggal, sepertinya kan ada. Kita udah tahu itu kan meninggal atau sakit. Pernah juga maafnya baik pun lanang maupun Tino. Yang Tinonya sakit misalnya, yang lanang ini merelongan ngalak Tino lain. Nah, itu pernah itu. Kan Tino itu juga. Nah, itulah maka sampai dipasang undang-undang itu. Jangan sampai terjadi. Apabila terjadi sedemikian itu, maka ditetapkanlah barangnya undang-undang tadi. Harus diproses. Nah, itu. Seperti Pak Kades ya Pak Ketua Adat, Mbak Riri juga pendengar RRI Net di mana-mana juga perempat juga.
Artinya kalau orang ndak tunang, orang Sarawak ini jangan macam-macam ini. Jangan main-main. Memang ada aturan tersendiri. Iya. Aturannya Kalau lah ternyata. pernah terjadi, berarti dia lah ngantar duit, lanang ngantar duit, Tino tuh pergi. kabur. Bola ini. Duit habis, bunting di dapat tadi. Langgung gitu. Maka dibuat aturan tadi. Aturan ya. tadi. Kalau lanang tadi ibarat dia menggagalkan alat Tino lain, jadi duit tadi tidak pacak diambil. Ya. Kalau Tino menggagalkan tadi, Lipat. dua kali lipat. Iya. Oke. Itu Pak Kades tertulis apa tidak Pak Kades? Aturan. Iya. Jadi kalau untuk secara tertulis tidak. Tidak, yo. Tapi yang sesuai dengan yang disampaikan Ketua Adat tadi itu sudah dari dahulu Oke. kala. Jadi dari dahulu kala sampai saat ini tidak ada perubahan. Oke. Artinya hukum adat ini Hukum berarti. adat itu hukum adat. Jadi kalau seandainya memang terjadi seperti sedemikian yang disampaikan tadi, ya harus kita selesaikan. Oke. Berarti prosesnya. Harus dendo. Oh, kayak Ya gitu. harus dendo. Harus Kalau dendo. perempuan tidak jadi, kalau awalnya antaranya tadi 10 juta, dikembalikan 20 juta. Oke. Berarti tidak pacak main-main. Tidak bisa ini. main-main. Anak mantap nih yang dulu berarti ini nih. Mantap. Maka lanang nih kami kernian kuda. Pikir udah, jangan asak baik. Asak baik. Oh, mentang tino alam, Baik, oh, kan. cacap. Langsung kan. Lolo ndak itu lolo. Ini meleset itu. Karena bukan nipu aja keluarga aja, menipu dusun gitu juga. Yo, main-main. Main-main. Yo, karena di situ kan ya itu telah tadi kepala desa sudah ada, Pak Imam ada, Ketua Adat ada, dan masyarakat sekitar pun sudah ada. Sakral ini. Sakral itu. Dan juga lagi di pihak itu pengantin lanang tadi lah 20 di situ sama Iya. menentukan. Iya, kan itu Iya, kan sudah ada sama pihak setuju. laki-laki kan sudah datang. Pihak laki-laki lah 20 di situ. Biasanya kan yang datang ada yang sudah bawa pemerintahan desanya. Kalau desa-desa tetangga kan kepala desa, ketua adat dibawa, biasanya imamnya. Kalau bahasa dusun gitu tuh kalau istilah tunang tuh apa itu? Aduh, namu sendiri enggak kalau di Yang situ? dari sukunya. Ngepek pitis kalau kecil kami. Oh, pepitis. Ngepek pitis. Ada yang cinculung, orang-orang yang ngecen macam-macam itu kecil. Kalau kami ngepek pitis. Ngepek pitis. Dia acara jemuduma itu ketua tobo atau kan. Ngepek pitis malam pagi. Ngepek pitis. Jadi ngeletakkan duit ya, ngantar duit tadi ngantar kan. duit. Oke deh. Lah nemu juga bahasa suku Serawan. Nah, mendengar RRI Net ya, perempat di mana saya berada, Mbak Riri ya, juga Pak Kades, juga Pak Ketua Adat. Kita nak tahu juga nih dengan Ketua Adat gitu nih, yang lebih paham dengan kita Pak Kades. Apa aja nih bentuk seserahan atau hantaran yang dibawa oleh laki-laki nih? Siapa tahu lanang-lanang gitu yang lagi dengar gitu kok Iya. bingung, apa udah dibawa nih kelab? Biar siap nih, apa nih Pak Ketua Adat? Nah, kalau di pihak lanang, Ranggian di Batak tetap nih. ranggian Batak itu setelah ini tadi kan lah rampung galong, kalau kan. Nah, jadi landak jenjang pernikahan. Jenjang pernikahan itu yang di Batak itu adalah lemang kalau di Ada suku lemang. kami. Lemang 20. Harus 20 batang. 20 batang. Ui. Cuman 20 batang itu ikatannya lain-lain. 10 batang, 10 batang. Ya. Bukan diikat satu bukan 20 tuh. Bukan 20 diikat langsung. Nedo pulau besar mbak ini nedo. Gitu, mbak kecil. Mbak keting baik. Mbak kecil. Sama bulu besar Pak. Ya, Ya. lo kan pakai diesel gitu. Namanya lemang adat. Lembang ada, lembang tando. Tando. Masalah arti-arti yo jelaskan Pak Ketua Adat. Jadi 20 batang. Jadi dikebat itu 2 kebat. 10 Oh, 10. 10 sekebat, 10 sekebat. Nah. Yang 10 itu taruhlah lemang peminta wali. Yang 10 itu adalah lemang pamit kata kami. Beda ya? Beda. Nah, lemang pamit ini, arti lemang pamit ini seandainya dari pihak laki-laki ini ada nyoni ndak pesta perlu di rumahnya. Ndak pesta di rumah kan. Ya, itulah lemang pamit tadi. Tapi dikatakan di pemerintahan kalau tuh. Kami ndak pesta perlu di rumah kami, kira-kira itu kan. Itulah lemang pamitnya lah 10 batang itu. Oh, itu. Nah, seandainya mereka itu nedo ndak pesta di rumah, cuma sekedar melepas bayar kata kami kan, mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah itu pengantin perempuan tadi. Nah, nyo tuh seandainya selesai pernikahan kalau tuh antara pengantin dua itu nggak balik ke rumah bao yang lanang tadi kan, itu lah pamit, lah lemang tadi. Lemang yang 10 tadi. Jadi nedo dikatakan jemo yang ini masyarakat banyak ni kemana jemo itu mata itino itu kira-kira kan mata itino itu. Jadi itulah do pamit dengan Lah, pemerintahan ngeruan desa. galo. Lah, ngeruan galo. Oke. Nah, itu gunanya lemang 20 itu. Batak lemang 20, 10 diikat, 10 diikat. Lain tadi kan namanya Ya, tadi kan. tahu.
Udah itu apa lagi? Dan itu lagi kantinyo keris. Kantinnya sewar. kawannya. Kantinnya. Kawannya. Kawan lemang Kawan. tadi berarti Kris. Keris dengan sewar. Itu adat. Keris. Kris ini yang besar nih. Apa yang kecil? Ya keris kecil, Kecil. paling Kecil. yang sejengkal, sekilas. sekilas. Paling- Siwar tuh lain. Sewar tuh nyo bedanya. Kalau keris tuh mato duo, mak kecil itu tuh kan. Yang bengkok. Bengkok itu. Yang bengkok tuh, ada yang nih bengkok. Kalau emang sewar matonya satu. dua. Kalau sewar tuh matonya cuma satu. Tahu. Oke, bawa itu Kris ngesewar. Itu peninggalan baranyo ganti semangat. Tuh. Itu Kris ngesewar tuh memang ada khusus atau boleh agak lo? Bila galau Kris, pokok yang penting Kris. Au, yang penting keris. keris dengan sewar. Ado, memang ado itu. Itu dibuat memang dari dulu lado galau sampai kini lado. Dan itu pun kadang-kadang tergantung dengan permintaan rumah sih. Itu bukan lebih bukan ke apa? Secara adatnya bukan gitu. Cuman ibaratnya permintaan dari si perempuan. Kalau kadang-kadang ada yang minta cuman keris bae, ada yang cuman yang minta sewar gitu. Kris itu nanti di Bata Age, di Bata Age Bali atau memang diletakkan? Dikasih, diberikan. Diberikan ini sepaket dengan yang lemang tadi. Lemang 20 tadi. Memang ada yang Ada yang juga pakai diserahkan. desa. Oke. Permintaan ini si ahli rumah tadi kan. Permintaan yang Tino. Ini agak Betul. ini ya. Kan ke pihak perempuan tadi. Sebab kita ini tahunya nikah tuh lah kan. Iya. Nggak tahu gitu prosesnya tuh payah juga prosesnya. juga. Bawa keris lah, bawa siwar lah, bawa lemang tadi. Iya. Kue-kue lain ada nggak kawan itu Pak? Apa cuman itu aja, Wak? Ada kue bulu dak? Antarannya ini harus dibawa lanang tuh. Iya itu ada, itu waktu malaman ngepek pitis tadi. Iyalah, pas malam pintu Pas pitis sampai tadi. pitis Mata kue lah. Itu pengen tak pitis tadi ya. Mata kue terus. Kue. Mata kue merkue, bedak merbedak ada galo itu. Oh. Dibata tino-tino ngereng waktu nak meletakkan Pas tunang gadai itu. tadi, tunang tadi. Kalau lagi pernikahan tuh, nih do, tidak pakai lagi itu. Tidak pakai itu lagi. Cuma lagi lemang itu dengan keris itu. Keris. Itulah. Oke. Nah, kalau Batak kita balik ke waktu Batak ngeletak pitis tadi, kue itu ada kue khusus tak, Bapak? Tadat. Ya harus ini kue. Kalau kue. di mungkin daerah-daerah tuh ada yang Kue harus kue bolu. gitu bolu maksudnya. ada. Enggak, kue itu bukan pulau cara khususnya, kue bulu lah. Terserah. Seikhlas. Terserah. Seikhlas lah. Oke. Aduh, nah ini luar biasa nih. Rasanya litak juga dah pengurus-pengurus ketua adat, ya Pak Kades kita ya untuk menikahkan kalau ada yang nikah di desanya, dak. Artinya jangan main-main gitu dengan pernikahan ini ya di sana gitu segalanya. Iya. Memang prosesnya panjang. Makanya ada tadi yang namanya hukuman kalau ada orang melanggar sesuai yang telah tentukan tadi. Oke, Mbak Riri, masih ada Mbak Riri, kita lanjutkan lagi nih semakin seru kita nih. Kalau kita tengok jumlah hantaran, nah udah lah paham gitu Pak Kades ya secara ringkas. Kali ini kita nengok busana dan juga simbol ini Pak Ketua Adat. Cakma merupakan adat yang dikenakan dalam acara tunang-menunang tadi. Kan mungkin kita belum nih, apa terserah, apa ada memang pakaian khusus kalau di Sarawak, cak mana nih? Jadilah. Kalau secara busana itu pakaian kira-kira kata kita kan, itu kami kalau pakaian adat memang ini khusus. Khusus? Sudah untuk yang tunang-menunang. Tunang-menunang? Yang tunang-menunang. Tunang-menunang Kalau mana? yang tunang-menunang, itu baju biasa-biasa baik. Paling batik. Paling batik. Yang penting Nggak rapi sopan. Pakai Oh, rapi soko sopan. sama ini jadi. Rapi sopan. Harus pakaikan sarung tidak? Pakai. Harus pakai. Pakai celana jangan tidak Ya, itu. Yo. Ya, Wak. Ngelawak. Kalau buat batik gitu bejos, ini Dia tinggi nggak mata luar. Ya, Oh, kadang meleset ini. Oh, ada juga orang situ tuh. Ya dong. Saking grogi, kan? Nian bulu kan. Maka tadi Kalau malah kita jelaskan kan tadi kan. Iya. Oh iya. Berarti bercelano, pakai baju batik. Ya. Coba lah. Sandal kiri kanan tadi kan. Oke. Nah, Pak Kades nih, Mbak Riri ya, Pak Kades kira-kira Pak Kades kalau dalam proses kalau rajin Pak Kades nengok ngikut orang acara tunangan tadi ya, itu yang ngicek-ngicek itu siapa tuh Pak Kades? Jadi kalau bahasa kami itu memang ada tukang. Ada tukang nih ya? Biasanya ada kalau pihak laki-laki, biasanya ada yang ini yang bakalan acara bulan depan. Jadi ini
pihak laki-lakinya kan dari Bengkulu. Oh. Nah, jadi dia nyerahkan dengan kami untuk sebagai tukang kece. Oh. Jadi yang si perempuannya kok jemo kami, Terima kasih. yang lanangnya jemo kami. Ya tambah lemak baik gitu kan, ngobrol kan. Lah biasa. Sama jemo Lah, kita sama kan. kita. Kadang-kadang mereka memang siap juga tukang kece yang tukang kece kalau bahasa kami. Tukang kece. Tuo rasan. Oh, tuh rasa. Tuo rasan namanya tuh. Jadi Pakai tuo pantun itu bahasa Kodes. kadang-kadang ada yang pakai cap pakai pantun, ada yang nedo kan. Yang mulai pertama siapa buka nih biasanya Pak Kades? Kalau untuk tunang menunang itu Yang datang atau yang nunggu? yang datang. Oh, yang datang. Yang datang kata sambutan dulu dikit dan tegur sapa lah. Tegur sapa, setelah tegur sapa nanti baru disambut yang si nunggu tadi, yang pihak-pihak perempuan. Ngecek apa dia maksud kali datang nih udah iya. kan. Nanti dia balas lagi dengan Baru dibalas pihak- dengan yang pihak perempuan. itulah serunya Oh. daripada Jadi yang lanang memang nena donian maksud kami kesini gitu. Oh, anak bujang kami ini gitu kan melapor dengan kami, minta tolong dituoi. Nah, itu nya tuh. Bahasa-bahasa awal gitu kan. Lemak dan pula gandengnya dah. Nah mungkin Dang, Gimana, Mbak pendengar sama pemirsa di rumah kita ini mungkin penasaran dengan proses tunang menunang atau menikah itu tadi Kak Dakwa. Dalam suku Serawai apakah ketua adatnya ada berapa? Kira-kira atau satu atau dua? Suku Serawai. Iya. Suka aku tuh. Cuma satu. Cuma satu Cuma tuh satu Mbak ya? Ewa. Terus Hang lah. Satu desa cuman. Satu desa. Bukannya seluruh sekecamatan bukan. Bukan, oh. Udem tuh pulau Satu kalau desa, satu desa ada 2-3 ya beda pendapat lah juga maju ribut. Tapi seandainya Kadang, kalau seandainya tidak Boleh. pakai ketua adat, kena sanksi tidak kira-kira? Maksudnya seperti apa? nih? Penyelenggara, misal ada si pihak cewek tidak manggil ketua adat. Oh, tidak mungkin. Tidak saya panggil pakai ya, Dan? Wajib. Wajib harus pakai. Karena sebelum mereka menentukan untuk, wah di rumah kami ini bakalan ada pijoan. Pijoan bahasa tuh. kami kan. Iya. Bakal ada pijoan malam sumpah katanya malam Rabu katanya Oke. kan. Yo, pasti dia kan kalau yang ini kan agak belum tahu kan dia tanya dengan aku. Siapa yang bakal kami undang di Pak Kades gitu. Yo. Nah, baru kita jelaskan. Jadi kalau untuk Pak Ketua Adat bayi tidak diundang tuh kau rasa tidak. Nedo kan ini lah, itu mungkin lah. Karena nak ngijaukan kita nih orang-orang ni lah. Ya, kan? betul-betul ni lah. Betul-betul ni lah. Iya. Dah rame nih, luar biasa nih. Kalau kita teman-teman ini prosesnya kalau di awal memang panjang. dah. Panjang. Panjang betul. sekali. Ini belum pas nikah kalau nih. Ini pas tunangan. tunang-menunang mah ini. Nah, ini untuk nikah nanti mungkin kita berikutnya nanti. Masih ada lagi itu. Ini masih dalam proses tunangan menunang tadi ini. Nah, kalau seandainya kita minta Pak Ketua Adat dikit nih ya. Kalau dari awal betul nih yang dikecekkan pas datang tempat cewek tadi Pak Ketua Adat ya. Jadi yang disepakati apa aja tuh Pak Ketua Adat? Satu hari nikahnya itulah malam-malam itu belum? Ya, Apa tuh yang disepakati itu kira-kira selain yang tadi? Nah. Kalau pengalaman Pak Ketua Adat. Ini kan mulai meletakkan pitis tadi. Piti, sampailah satu. nambah, sampailah ngenap kata kami kan. Ah. Itu proses tunang-menunang tadi. Sampailah ketua adat tadi menyampaikan barangnya undang-undang Undang-undang tadi ya. yang ninggal atau yang tidak tinggal tadi. Nah, seterusnya yang dihitungkan ini tadi apa tadi? Tanggal. Tanggal harinya. Jadi jadi pihak lanang bertanya dengan juru bicara pihak Tino kan. Turasan tadi. Turasan tadi. Turasan tadi. Sambung turasan. Katanya kami ini datang ini tadi banyak gitu kan. Tapi banyak pula yang tidak datang katanya. Nah, ke sini. Jadi kami tidak untuk pengembaraan balik ke dengan itu dengan masyarakat Bahasa kami. Sarawak itu kan rerubo baliak. Robo balik ke Bakal tuh bisa itu. Jadi tidak minta kira-kira hari pedio hari apa kan ini Jadiu nih. jadi nih. Itu. Ngantat calon nih. Harinya hari apa, tanggal-tanggal berapa. Jadi dari Jamnya? jam-jam berapa kira kan? Kecil kagak situ. No. Jadi jamnya kami jadi pihak Tino tidak konsultasi dulu dengan KUA ya tuh kan. Tapi biasanya kalau kami itu kebiasaan kami di dusun tuh setelah zuhur. Nah, setelah subuh. Nah, Dan jadi, juga tergantung juga permintaan si perempuan. Kadang-kadang kan minta pagi ya dulu. Tergantung jadwal di KUA lah kalau masalah itu. Menyesuaikan Kalau masalah berarti, Pak Kades, Menyesuaikan. Jadi dari pihak Tino tadi menyampaikan dengan juru bicara pihak lanang tadi kan, harinya misalnya hari Senin katanya. Itu jamnya jam 1 katanya kan, hari pernikahan itu. Jam 1.
Nah udah itu apa lagi tuh? Minta Udah dong. antarkan pengantin katanya. Iya, calon. Nah, calon Calon pengantin pengantin ini. itu. Kita jam 1 itu. Iya. Jadi disibukkan betul berarti ibarat arti adat pemerintahan desa juga ketika proses tadi ya. Yo, Yo. dilibatkan nggak lo? Hebatkan. Jadi sebelum jam itu 1 itu, bagi yang petinggi-petinggi desa lah kumpul galo. Oke. Nunggu kedatangan jemu jadi pihak lanang tadi. Oke deh. Yang Mbak ngantarkan Riri. pengantin tadi. Yo. Panjang proses. Panjang juga ya. Kita dengar aja tuh seberapa capek serba Iya. lama dak kalau kita tidak tunangan tadi ya. Untung Pihak. Wak ini sehat. Jadi di ujung ini udah banyak Pak Wak ya. Berapa kalau nggak dihitung lagi Wak ini mungkin mendatangi Wak. tunangan mungkin Wak ya. Banyak. Banyak. Sudah banyak. Pak Kades juga udah banyak Pak Kades. Ya. Udah tak terhitung lagi mungkin ya. Lali haila lancar betul kalau Lancar. sudah ahli-ahlinya ini. Dan Jadi, juga ini tambahan dikit. tambah boleh Jole. Jadi kalau pas hari itu kan pas tunang menunang tadi, itu ada tando juga kami itu sebagai ahli Oh, rumah. aduh tando. Serawo. Nah, ini biasanya Itu tando serawo yang nih. serawo. Ya. Nah, serawo itulah tando rasan namanya. Wajib ada ketika pas tunang menunang. Itu dari cewek nyiapkan atau dari cowok? Jadi sejarah cewek, Oh, ahli dari rumah. cewek. Ya. Jadi harus ada serawo. Nah, itu tando itu. Serawo. Ya. Serawo itu ngerti juga kamu. Serawo, Ngerti, keluar, ada serawo. ngerti. Kalau di sana kita di rumah ngerti tak serawo ini dari itu tuh ya? Nasi Ketan. ketan. Ketan nasi tadi Ketan ya? pakai inti. Pakai inti. Inti gula abang kata Ah, kami. Wah, itu. Campur kopi nih. Mantap. Oke. Oke, Mbak Riri, Pak Kades, Pak Wak Taher. Uwak Taher ya sebagai ketua adat ini kalau kita bahas terus nih sampai ke malam pagi nih kok selesai. Ya udah Selesai nih, Den. panjang. Nggak lusuh pacar. Gue lusuk panjang ini, apalagi nambah kupis segelas lagi, tambah panjang gitu Tambah kita selesai. nih. Jadi itulah di sana ya proses tunang menunang yang ada di daerah Provinsi Bengkulu, terutama suku Serawai, yang rumit, agak jelimet, tapi memang itulah yang harus diproses dilakukan, dijalani. Mungkin beda dengan daerah lainnya, tapi kalau di sana nak ngambil orang Bengkulu, itulah yang harus dilewati. Yang terpaparkan oleh Pak Kades tadi dan juga oleh Pak Ketua adat. Ketua adat kita tadi. Mungkin ada pesan-pesan Ah, terakhir. boleh ini yang penting. Pak Kades, silakan sampaikan pesan-pesan Ada? kita Oh, Pak Kades Pak yang Kades, pertama boleh. untuk peran pemerintahan desa, untuk masyarakat kita yang mungkin tidak tunangan, terutama juga ketua adat, boleh sampaikan Pak. Jadi itulah tadi proses tunang menunang yang ada di Desa Dusun Baru 2, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya Serawai. Jadi bagi di sana, kalu-kalu ado jodoh dengan jemo dusun kami. Siapa tahu kan? Nah, siapa tahu, ndokruan gitu, pagi luso. Tahu kan? Iya, Setelah iya. nonton ini tertarik ikaso atau dapat jodoh. Dapat jodoh. Nah, bertemu dengan jangan aku. sampai takut tapi. Nah, jangan sampai takut. Jadi ya jangan. Nah, karena serumit-rumit agak rumit lah, tapi kalau dijalani tetap gampang. Tetap mulus. Tetap mulus baik. Betul. Pemerintahan desa mendukung pokoknya dari Mendukung. adat. Oke. Pak, Ketua Adat kita ada yang disampaikan apa mungkin pesan-pesan untuk masyarakat, untuk calon-calon pengantin, untuk yang tidak nikah di Serawai, boleh disampaikan Pak. Dikit aja boleh ini. Jadi ada aku tambahan dikit. Kalau lah proses pertunangan lah selesai kan, lah jenjang ke pernikahan. Jadi untuk pakaian kami suku Serawai adalah pengantin itu adalah memakai pakaian adat. Ya. Pakai pojok, Pakai pojok, pakai kain selendang. pengantin, Oh, pakai pakai selendang. selendang abang. Oh. Nah, kata di Melayu selendang merah. merah. Itu. Tando pengantin. Tando Tando pengantin. pengantin. Itu tando. Karena itu berbeda. Yang lain-lain kan pakai batik, pakai togok baik. Nah, itu adanya pakai pojok kata kami. Kalau orang bingung mana pengantin nih? Ah, kan? mana pengantin nih? Ya, itulah Nah, tandonya. itulah tandonya, satu simbolnya. Gitu. Mantap, mantap. Mantap. Oke, Mbak Riri. Nah, hadir sana segalanya pendengar RRI Net dan juga pemirsa di mana saja berada. Demikianlah tentunya kita telah berada di penghujung acara Dialog Budaya hari ini ataupun kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa, ya. Semoga pimpinannya semakin maju, Amin. ya, dan terus bermanfaat buat masyarakat banyak. Pada Bapak Ketua Adat yang telah berbagi wawasan mengenai tradisi tunang menunang suku Serawai. Tetap semangat Pak ya. Semangat. Boko yakin ya kalau ketua adat kita Yakin. pasti akan lancar. Kita belajar hari ini bahwa adat bukan sekedar simbol ya, tetapi juga mengandung nilai makna dan jati diri suatu masyarakat.
tak terkecuali di daerah Sarawak yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi untuk terus menjaga dan juga melestarikan adat istiadat kita. Dan saya, ya host hari ini Arpan Rahman. Saya Riri Trialvini. Pamit undur diri ya dari ruang dengar semuanya. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.